Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anafial Farici dari kelas C2 MPM 10221122. Di sini saya akan membahas contoh soal tentang pangkat dan akar. Selamat menonton. Nah, di sini ada contoh soal pangkat dan akar. Nomor 1, 3/5 dikurang akar 7 sama dengan. Nah, di sini nomor 1 ini kita harus tahu rumus. Rumusnya adalah A per B dikurang akar C sama dengan A per B dikurang akar C dikali B ditambah akar C per B ditambah akar C. Kita lanjut ke soalnya ya. 3/5 dikurang akar 7 sama dengan 3/5 dikurang akar 7 dikali 5 ditambah akar 7 per 5 ditambah akar 7 sama dengan, kita kalikan dulu. 3 dikali 5 sama dengan 15 ditambah 3 dikali akar 7 sama dengan 3 akar 7 per, ketika kalikan lagi. 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, di sini ada min dan ada juga plus. Kita kalikan. Min dikali plus sama dengan min. Selanjutnya, akar 7 dikali akar 7 sama dengan akar 49. Sama dengan, kita tulis lagi, 15 ditambah 3 akar 7 per 25 dikurang. Nah, 49 ini harus keluar dari akar. Jadi, hasilnya akar 49 ini sama dengan 7. Ya. Sama dengan, kita tulis lagi, 15 ditambah 3 akar 7 ya per 25 dikurang 7 sama dengan 18. Jadi hasilnya 15 ditambah 3 akar 7 per 18. Nah, selanjutnya lalu disederhanakan lagi dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Di semua bilangan ini bisa dibagi 3. Kita coba ya. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 1. Akar 7-nya simpan di sini. Per 18 dibagi 3 sama dengan 6. Ya. Jadi hasilnya 5 ditambah akar 7 per 6. Sama dengan hasilnya 5 per 6 akar 7. Halo, nama saya Albi Agustin. Saya mahasiswa dari STIMB Business School dari Prodi Akuntansi kelas C2 nomor NPM 1021042. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang logaritma. Logaritma. Apa itu logaritma dan sifatnya? Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi intinya, dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Nomor 1, 2 log 16. Bilangan pokoknya adalah 2. Setelah itu, nomornya kita harus samakan dengan bilangan pokoknya 2. Jadi, 2 dipangkatkan berapa? Hasilnya 16. Yaitu 2 pangkat 4. Nah, jadinya kita dapatkan 2 log 2 pangkat 4. Nah, setelah itu 4-nya bisa kita pindahkan ke depan sesuai dengan sifat yang telah dipelajari. Jadi 4 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu hasilnya 1. Jadinya 4 kali 1. 4 kali 1 itu hasilnya 4. Nah, jadi 2 log 16 itu sama dengan 4. Selesai nomor 1, kita lanjutkan nomor 2. 5 log 100 kurang 5 log 4 sama dengan, nah ini adalah pengurangan logaritma ya teman-teman. Jadi sesuai sifatnya yang telah dipelajari, 100 dan 4 ini kita tinggal gabungkan saja, kita bagi. Kalau kurang jadi bagi, kalau misalnya jumlah itu jadinya kali. Jadi kita dapatkan 5 log 100
dibagi 4 atau 100/4. Setelah itu 100 dibagi 4 itu hasilnya 25. Nah, jadi kita dapatkan lagi 5 log 25. Kita dapatkan lagi 25 itu adalah 5/2. Karena kita akan mencari hasilnya, jadi 5 log 5/2. Nah, 2-nya tinggal kita pindah ke depan. Jadi 2 kali 5 log 5. Terus 5 log 5 itu sama dengan 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 5 log 5 kurang 5 log 4 itu hasilnya sama dengan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, kelas C2 Akuntansi, NPM 10221052 dari STEMBI Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan barisan dan deret. Langsung saja kita ke contoh soal, yaitu hitunglah besarnya suku ketiga 2 dari barisan 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Diketahui A sama dengan suku pertamanya adalah 7, kemudian B, bedanya antara setiap suku yaitu 2. Kita tulis 2, sehingga rumusnya suku ketiga 2 sama dengan suku pertama ditambah N kurang 1 dikali B. Kita masukkan, A-nya adalah 7, ditambah N-nya adalah 32, dikurang 1, dikali bedanya adalah 2. Jadi, 7 ditambah 31 dikali 2. Sama dengan 7 ditambah 32 dikali 2, yaitu 62. 7 ditambah 62 sama dengan 69. Selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Nurjana, NPM 10221116. Di sini saya yang akan membahas soal sistem persamaan linier 2 variabel. Pembahasan soal SPLDV. Di sini saya mempunyai soal untuk mengetahui bentuk grafik dari 3x tambah 2y sama dengan 18 dan 3x kurang 18y sama dengan negatif 24. Kita cari dulu nilai x dan y-nya dengan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Pada variabel 1 kita mempunyai y sama dengan 2 dan x sama dengan 4. Selanjutnya kita mencari dari variabel 2 nilai x dan y-nya dengan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Pada variabel 2 kita mempunyai y sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 8. Setelah itu mari kita buat grafiknya. Inilah hasil grafiknya. Selanjutnya saya memiliki soal untuk mencari nilai x dan y dari persamaan 3x tambah 5y sama dengan negatif 9 dan 5x tambah 7y sama dengan negatif 19. Kita mulai untuk mengeliminasi x-nya. Dengan variabel 1 dikalikan 5 dan variabel 2 dikalikan 3.
Setelah kita kalikan, kita kurangi, maka 4Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 per 4. Y sama dengan 3. Selanjutnya kita substitusikan pada variabel 1 dengan Y sama dengan 3. Maka X sama dengan negatif 8. Jadi nilai X dan Y pada persamaan dua variabel di atas adalah negatif 8 dan 3. Sebelumnya saya meminta maaf atas kesalahan penulisan soal. Seharusnya 5X bukan 5Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Priyadi dari kelas C2 Akuntansi dengan NPM 10221127. Saya di sini berasal dari kelompok 6 akan membahas materi tentang fungsi kuadrat. Nah, teman-teman, sebenarnya fungsi kuadrat ini lanjutan dari persamaan kuadrat. Bedanya, fungsi adalah relasi yang menghubungkan daerah asal dan daerah hasil atau domain dan kodomain. Nah, sebenarnya juga banyak relasi atau fungsi yang bisa dibuat. Salah satunya fungsi kuadrat. Artinya relasi yang digunakan untuk memetakan si domain ke kodomain itu adalah relasi kuadrat atau X kuadratnya. Nih, ini rumus umum dari fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Fx di sini tuh bisa aja dengan y juga ya, bisa diartikan dengan y. Nah, tanpa basa-basi teman-teman, kita lanjut aja ke pembahasan soalnya ya. Nah, di sini Adi punya pembahasan soal. Nah, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan min x pangkat 2 ditambah 12 X dikurangi 32, hitunglah tipot sumbu Y, X, sumbu simetris, nilai minimum, maksimum, dan gambarkan grafiknya. Ya, kita mari jawab ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, sebelumnya kita tentukan dulu nih A, B, dan C-nya. A-nya sama dengan min 1 dari sini ya teman-teman ya. B-nya sama dengan 12, C-nya sama dengan min 32. Yang membedakan A, B, dan C, kalau A itu punya pangkat, kalau B itu punya X, kalau 32 itu nggak punya konstatanya atau variabel. Lanjut teman-teman, buat min 1 ini artinya nanti si grafiknya itu bakal terbuka ke bawah karena A lebih besar daripada 0. Lanjut nomor 1, tentukan titik potong sumbu X. Nah, cara buat nentuin titik potong sumbu X ini, kita tulis dulu ya rumusnya. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Mudah banget teman-teman, langsung aja kita tulis si soalnya tadi ya. Nah, udah ditulis kayak gini tuh, kita asumsikan y sama dengan 0. Tadi balik lagi ya yang Adi katakan bahwa fx itu sama dengan y. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita masukin aja si y nya jadi 0 sama dengan min x kuadrat ditambah 12x dikurangi 32. Sebelumnya kita jadiin dulu si x ini tuh bilangan positif, jadi dibagi 1 atau dikali 1 juga bisa. Nah, jadi dikali aja ya, x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 32. Dapat nih. Sekarang kita cari pemfaktorannya buat bilangan ini. Nah, jadi dapat x kali berapa yang hasilnya 32 dan dikurang berapa yang hasilnya 12. 32-nya positif ya teman-teman. Nah, lanjut ya. Kita dapat min 8 dan min 4. Di mana x min 8 sama dengan 0 dan atau x dikurangi 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan plus 8 dan x sama dengan plus 4. Dapat nih ya buat x-nya 8,0 dan 0,4. Lanjut yang B, tipot sumbu Y. Lanjut aja ya, langsung aja tadi tulisin si soalnya. Nah, udah ditulis kayak gini gampang. Ganti aja. Kalau tadi si Y-nya jadiin 0, sekarang X-nya jadiin 0. Masukin semuanya. 0 terus kali 0, 32. Habis. Sisa 32. Sekarang yang poin C.
Poin C itu cari sumbu simetrisnya, dimana X sama dengan min B per 2A. Ini rumusnya teman-teman. Terus kita masukin min B nya berapa tadi? B nya 12. Rumusnya min 2 dikali min 1 sama dengan min 12 per min 2 sama dengan 6. Kita dapat hasil 6. Sekarang yang D, nilai minimum atau maksimumnya. Nah, karena cara cepatnya juga ada nih teman-teman. Sebenarnya ada cara yang Pak Ageng berikan, tapi Adi pakai cara cepat. Kita tulis lagi ya si soalnya tadi. 12x dikurangi 32. Nah, sama dengan 6 pangkat 2. 6 dari mana? 6 dari sini ya teman-teman. 6 pangkat 2 ditambah 12 kali 6 dikurangi 32 sama dengan 36 ditambah 72 dikurangi 32 kemudian 36 plus 40 dengan 4. Dapat nih semuanya. Nah, semuanya udah dapat nih bilangan-bilangannya. Sekarang kita petakan ya teman-teman ya. Jangan lupa petakan. Petakan ke grafiknya. Nah, grafiknya ini ya teman-teman ya. Pertama X-nya melewati 8 dan 4. 8 dan 4. Setelah itu ininya 6 dan 4 juga. X yang pertamanya 6, sumbu simetrisnya 6. Maaf ya yang di sini 6. 6 yang ini maksudnya 6 dan 4. Nah, di situ betul. Terus tadi XY-nya 32. Ini ya 0,32 mil. Adi nggak buat sampai 32, kita asumsikan aja di sini ya 32-nya. Nah, terus tarik garis lurus aja dari sini dibuat gambarnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan materi yang pertama ini. Sebelumnya semoga ilmu yang diberikan Adi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.